Do that one dance, baby. That one dance. I wanna run away. Just you and I. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Hai, welcome to my video. Di video ini kita akan belajar tentang obat captopril. Nah, berbicara mengenai obat captopril, memang lebih identik dengan hipertensi dibanding agen antihipertensi lain. Karena memang obat ini merupakan first line terapi bagi penderita tensi tinggi. So, apa sih itu hipertensi? Jadi, hipertensi adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm merkuri dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah sekitar 120 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung sedang tidak berdegup. Angka diastolik yang normal adalah 80 mm merkuri. Nah, peningkatan tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama atau persisten dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal atau gagal ginjal, penyakit jantung koroner, dan menyebabkan stroke bila tidak dideteksi secara dini dan mendapatkan pengobatan yang memadai. Secara global, 1 miliar orang di dunia memiliki hipertensi. 2/3 diantaranya tinggal di negara berkembang dengan preparasi yang terus meningkat tajam. Diprediksi pada tahun 2025, sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Hingga saat ini, hipertensi menjadi penyebab kematian sekitar 8 juta orang setiap tahunnya. Sebanyak 1,5 juta terjadi di Asia Tenggara loh. Menurut America Heart Association atau AHA dalam Kemenkes tahun 2018, hipertensi merupakan silent killer di mana gejalanya sangat bermacam-macam pada setiap individu dan hampir sama dengan penyakit lain. Gejala-gejala tersebut adalah sakit kepala atau rasa berat di tengkuk, vertigo, jantung berdebar-debar, mudah lelah, penglihatan kabur, telinga berdenging atau tinnitus, dan mimisan. Ada 2 faktor resiko hipertensi. Yang pertama adalah faktor yang melekat pada penderita seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor kedua adalah faktor yang diakibatkan oleh perilaku tidak sehat, seperti merokok, mengkonsumsi garam berlebih, berat badan berlebih atau kegemukan, diet rendah serat, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan stres. Patofisiologi hipertensi. Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzyme. ACE memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya oleh hormon. Renin yang diproduksi oleh ginjal akan diubah menjadi angiotensin 1 oleh ACE yang terdapat di paru-paru. Angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah
melalui dua aksi utama. Aksi pertama adalah meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau ADH dan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus atau kelenjar pituitari dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urin. Dengan meningkatnya ADH, sangat sedikit urin yang disekresikan keluar tubuh sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolalitasnya. Untuk mengencerkannya, volume cairan ekstraseluler akan ditingkatkan dengan cara menarik cairan dari bagian intraseluler. Akibatnya, volume darah meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Aksi kedua adalah menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal untuk mengatur volume cairan ekstraseluler. Aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl atau garam dengan cara mereabsorpsinya dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Nah teman-teman, captopril adalah obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada penderita tekanan darah tinggi. Obat ini adalah golongan angiotensin converting enzyme yang termasuk dalam kategori obat keras. Captopril digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi, masalah ginjal yang disebabkan oleh diabetes, gagal jantung kongestif, dan untuk meningkatkan kelangsungan hidup setelah serangan jantung. Mekanisme captopril. Captopril bekerja dengan cara menghambat angiotensin converting enzyme sehingga mencegah terjadinya perubahan dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini memiliki aktivitas penyempitan pembuluh darah dan menahan ion natrium sehingga menyebabkan tekanan darah meningkat. Hambatan angiotensin converting enzyme tersebut menyebabkan pembuluh darah akan lebih rileks sehingga pembuluh darah akan melebar dan meningkatkan ekskresi natrium. Nah, hal itulah yang membuat tekanan darah akan menurun. Selain itu, captopril juga bekerja menghambat metabolisme bradykinin. Anyways guys, sampai sini dulu ya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini. Bye bye.